kali ini kita akan membahas materi tentang strategi lokasi dan metode penentuan lokasi. Pertama-tama, izinkan saya untuk perkenalkan diri. Nama saya Marvina Aida Kulita Montero, NIM 2001044. Perkenalkan, nama saya Iputu Aldi Satria Pratama, NIM 20011016. Kita akan membahas tentang latar belakang. Sejumlah perusahaan di dunia menggunakan konsep dan teknik yang dibahas dari bab ini, yaitu tentang masalah lokasi. Mengingat lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel, lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan. Sebagai contoh, biaya transportasi saja dapat mencapai 25% dari harga jual produk. Hal ini berarti seperempat total pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan hanya untuk menutup biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jadi yang keluar dari perusahaan. Biaya lain yang dapat dipengaruhi oleh lokasi antara lain yaitu pajak, upah, biaya, bahan mentah, dan sewa. Keputusan lokasi bergantung pada jenis bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi yang meminimalkan biaya meskipun inovasi dan kreativitas juga penting untuk bisnis dan jasa profesional. Strategi yang digunakan difokuskan pada memaksimalkan pendapatan. Walaupun demikian, strategi lokasi memilih gudang dapat ditentukan oleh kombinasi antara biaya dan kecepatan pengiriman. Tujuan strategi lokasi adalah memaksimalkan manfaat lokasi bagi perusahaan. Lokasi dan biaya. Karena lokasi sangat mempengaruhi biaya dan menentukan penghasilan, lokasi sepenuhnya memiliki kekuatan untuk membuat strategi bisnis sebuah perusahaan. Dengan demikian, kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menetapkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi yang baik. Lokasi dan inovasi. Ketika kreativitas, inovasi, dan inventasi, litbang bersifat penting bagi strategi operasi. Fokus kriteria lokasi dapat berubah dari semula, yaitu fokus pada biaya. Rumusan masalah. Jadi yang pertama itu kita akan membahas tentang apakah pentingnya menentukan strategi lokasi bagi manajemen. Yang kedua, kita akan membahas faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penentuan keputusan lokasi. Yang ketiga, kita akan membahas tentang bagaimana menentukan strategi lokasi pada pelayanan jasa. Pentingnya lokasi yang strategis. Lokasi yang strategis adalah wilayah penempatan operasi produksi sebuah perusahaan yang dapat memberikan keuntungan maksimal terhadap perusahaan tersebut. Karena tujuan lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi bagi perusahaan. Keputusan yang paling penting yang perlu dibuat perusahaan adalah di mana mereka harus menempatkan operasi mereka. Aspek internasional. Keputusan ini adalah sebuah indikasi bahwa keputusan lokasi bersifat global. Lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi yang sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Sebagai contoh, biaya transportasi saja bisa mencapai 25% harga jual produk, tergantung kepada produk dan tipe produksi atau jasa yang diberikan. Hal ini berarti bahwa seperempat total pendapatan perusahaan mungkin dibutuhkan hanya untuk menutupi biaya pengangkutan bahan mentah yang masuk dan produk jadi keluar di perusahaan. Biaya lain yang dapat dipengaruhi oleh lokasi antara lain adalah pajak, upah, biaya bahan mentah, dan sewa lokasi sepenuhnya. Memiliki kekuatan untuk membuat atau menghancurkan strategi bisnis sebuah perusahaan. Kerja keras yang dilakukan manajemen untuk menempatkan lokasi fasilitas yang optimal merupakan investasi baik. Keputusan lokasi
bergantung pada tipe bisnis. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang digunakan biasanya adalah strategi untuk meminimkan biaya. Sedangkan untuk bisnis eceran dan jasa profesional, strategi yang digunakan terfokus pada memaksimalkan pendapat. Sejumlah perusahaan di dunia melakukan mengingat lokasi untuk operasional sangat mempengaruhi biaya, baik biaya tetap maupun biaya variabel. Lokasi sangat mempengaruhi risiko dan keuntungan perusahaan secara keseluruhan. Tujuan strategi lokasi adalah untuk memaksimalkan keuntungan lokasi perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan lokasi ada beberapa, yakni produktivitas tenaga kerja, resiko nilai tukar dan mata uang, biaya-biaya, resiko politik, nilai dan budaya, kedekatan pada pasar, kedekatan pada pemasok, dan yang terakhir yakni kedekatan pada pesaing. Yang pertama, produksi tenaga kerja. Saat memutuskan sebuah lokasi, manajemen memungkinkan interior dengan tingkat upah yang rendah pada suatu daerah dengan tingkat pendidikan yang rendah atau kebiasaan kerja yang buruk. Pekerja yang tidak terlatih mungkin bukan merupakan hal yang baik bagi perusahaan, walaupun upah rendah. Demikian pula pekerja yang tidak konsisten dalam bekerja tidak memberikan kebaikan bagi organisasi walaupun upahnya rendah. Sebuah perusahaan yang memproduksi suatu barang mempertimbangkan 3 lokasi untuk didirikan pabrik baru. Studi yang telah dilakukan menghasilkan data sebagai berikut. Harga jual yaitu 150.000, jumlah produksi paling ekonomis yaitu 2.000 unit. Lokasi X memiliki biaya tetap yaitu 30 juta dan biaya variabel yaitu 75.000, dan biaya total yakni biaya tetap ditambah dengan biaya variabel dikali dengan jumlah produksi yaitu menghasilkan 30 juta ditambah 75.000 dikali 2.000 dan mendapatkan hasil 180 juta. Sedangkan lokasi Y memiliki biaya tetap yakni 60 juta dan biaya variabel 45.000 dan menghasilkan biaya total yakni 60 juta ditambah 45.000 dikali 2.000 sama dengan 150 juta. Dan yang terakhir lokasi Z memiliki biaya tetap 110 juta dan biaya variabel yakni 25.000 menghasilkan 10 juta ditambah 25.000 dikali 2.000 yakni 160 juta. Jadi dengan jumlah produksi yang diharapkan 2.000 unit, maka lokasi Y yang memberikan biaya paling kecil jadi direkomendasikan untuk dipilih. Yang kedua yaitu resiko nilai tukar dan mata uang. Walaupun tingkat upah buruh, produktivitas dapat membuat sebuah negara terlebih ekonomis, tingkat nilai tukar yang tidak menguntungkan dapat menghilangkan penghematan yang telah dilakukan. Perusahaan terkadang dapat mengambil keuntungan dari nilai tukar yang menguntungkan dengan memindahkan lokasi atau mengekspor produksi ke negara asing. Walaupun demikian, nilai mata uang asing di hampir semua negara terus berspekulasi. Yang ketiga yakni biaya-biaya. Biaya lokasi dapat dibagi menjadi 2 kategori yakni biaya nyata dan biaya tidak nyata. Biaya nyata adalah biaya-biaya yang dapat diidentifikasikan langsung dan dihitung cepat. Dan biaya nyata meliputi
biaya layanan umum, tenaga kerja, bahan baku, pajak, penyusutan, serta biaya lainnya. Dapat biaya lainnya yang dapat diidentifikasikan oleh Departemen Akuntansi dan pihak manajemen. Sedangkan biaya tidak nyata adalah biaya yang meliputi pendidikan, fasilitas transportasi umum, sikap masyarakat terhadap industri dan perusahaan, serta kualitas dan sikap calon pekerja. Biaya tidak nyata juga meliputi variabel kualitas hidup seperti iklim dan kelompok olahraga yang dapat mempengaruhi proses rekrutmen pekerja. Yang keempat, ini resiko politik, nilai dan budaya. Resiko politik berhubungan dengan kemungkinan berfluktuasi sikap pemerintah nasional, negara bagian, dan lokal terhadap kepemilikan swasta dan intelektual. Penempatan zona polusi serta stabilitas tenaga kerjaan. Posisi pemerintah saat keputusan lokasi dibuat mungkin tidak berlangsung lama. Walaupun demikian, pihak manajemen mungkin mendapatkan sikap yang dapat dipengaruhi oleh pola kepemimpinan mereka sendiri. Sikap pekerja mungkin berada dari suatu negara dengan negara lainnya. Daerah dengan daerah lain di lainnya, pihak sikap ini dapat mempengaruhi keputusan perusahaan apakah akan memberikan penawaran pada pekerja yang ada sekarang. Jika perusahaan pindah ke lokasi baru, satu dan tentang terbesar keputusan operasional global adalah berkompromi dengan budaya lain. Perbedaan budaya bekerja dan pemasok dalam hal ketepatan waktu membuat perbedaan besar dalam jadwal produksi dan pengiriman. Yang kelima, yaitu kedekatan pada pasar. Bagi sejumlah perusahaan, berada pada lokasi yang dekat dengan pelanggan adalah saat penting. Organisasi jasa seperti toko obat, restoran, kantor pos atau pencukur rambut mendapatkan bahwa kedekatan pada pasar merupakan aktor lokasi utama. Perusahaan manufaktur mendapat berdekatan dengan pelanggan ketika biaya pengiriman barang jadi mahal atau sulit. Mungkin disebabkan produk yang dikirim banyak, berat atau mudah pecah. Merupakan hal yang sangat berguna. Selain itu, dengan produksi yang just in time, pemasok menginginkan lokasi yang dapat dengan pelanggan. Yang kelima adalah kedekatan, dan yang keenam adalah kedekatan pada pemasok. Perusahaan menempatkan diri dengan barang mentah dan pemasok karena barang-barang yang mudah membusuk, biaya transportasi, jumlah produksi yang sangat banyak, dan penghasilan roti, susu, sayuran, dan memakan laut beku berhubungan dengan barang mentah yang mudah busuk sehingga mereka kerap berlokasi dekat pemasok. Perusahaan yang bergabung pada input yang berupa bahan mentah yang berat atau yang berjumlah sama seperti produsen baja yang menggunakan batu bara dan biji besi harus membayar biaya transportasi yang sangat mahal sehingga biaya transportasi menjadi faktor utama. Dan yang terakhir ini kedekatan pada pesaing. Mungkin terasa jika perusahaan-perusahaan juga senang berdekatan dengan para pesaing. Kecenderungan yang disebut pengelompokan atau clustering yang sering terjadi apabila sumber daya utama ditemukan di wilayah tersebut. Sumber daya ini meliputi sumber daya alam, informasi, dan modal proyek dan bakat. Materi selanjutnya yaitu metode evaluasi alternatif lokasi. Terdapat 4 metode, yaitu yang pertama metode peningkatan faktor
di mana metode ini sering digunakan karena mencakup beragam faktor, mulai dari pendidikan, rekreasi, hingga keterampilan tenaga kerja. Dalam metode peningkatan faktor terdapat 6 langkah. Yang pertama, membuat daftar faktor yang berhubungan yang disebut faktor penentuan keberhasilan. Yang kedua, memberikan sebuah bobot untuk setiap faktor untuk menggambarkan kepentingan relatif dalam tujuan perusahaan. Yang ketiga, membuat sebuah skala untuk setiap faktor. Yang keempat, meminta penilaian manajemen untuk setiap lokasi dan setiap faktor untuk menggunakan skala. Yang kelima, kalikan nilai dari bobot setiap faktor dan jumlahkan nilai total untuk setiap lokasi. Yang keenam, membuat rekomendasi berdasarkan nilai poin maksimal yang juga mempertimbangkan hasil dari pendekatan kuantitatif. Contohnya, ada sebuah perusahaan yang beroperasi secara global secara menganalisis beberapa alternatif negara untuk dijadikan nominasi lokasi anak cabang perusahaannya di luar negeri. Adapun data perhitungan adalah sebagai berikut. Nilai maksimal adalah 7,35 yaitu negara C, sehingga direkomendasikan untuk dipilih sebagai negara untuk lokasi pembukaan anak cabang di luar negeri. Selanjutnya kita bahas analisis titik impas lokasi, yang merupakan penerapan analisis biaya volume produksi untuk membuat suatu perbandingan ekonomis di antara alternatif lokasi yang ada. Dengan mengidentifikasi biaya tetap dan biaya variabel, serta membuat grafik biaya-biaya ini untuk setiap lokasi. Alternatif dengan biaya terendah dan dapat ditentukan. Analisis titik impas lokasi dapat dilakukan baik secara matematis maupun grafis. Pendekatan grafis memiliki kelebihan karena memberikan rentang jumlah volume di mana lokasi yang dipilih. Berikut 3 langkah analisis titik impas. Yang pertama, tentukan biaya tetap dan biaya variabel untuk setiap lokasi. Yang kedua, petakan biaya untuk setiap lokasi dengan biaya pada sumbu vertikal dan jumlah produksi tahunan pada sumbu horizontal. Yang ketiga, pilih lokasi dengan biaya total terendah untuk jumlah produksi yang diharapkan. Selanjutnya yaitu metode pusat gravitasi, di mana ini merupakan teknik matematis yang digunakan untuk menemukan lokasi pusat distribusi yang akan meminimalkan biaya distribusi. Metode ini memperhitungkan jarak lokasi pasar, jumlah barang yang dikirim ke pasar tersebut, dan biaya pengiriman guna menemukan lokasi terbaik untuk sebuah pusat distribusi. Metode pusat gravitasi mengonsumsikan biaya secara langsung berimbang pada jarak dan jumlah yang dikirim. Lokasi yang ideal adalah lokasi yang meminimalkan jarak berbobot antara gudang dan toko ecerannya, di mana perbobotan jarak dilakukan sesuai dengan jumlah kontainer yang dikirim. Selanjutnya, model transportasi. Tujuan model transportasi adalah menetapkan pola pengiriman terbaik dari beberapa titik pemasok atau sumber ke beberapa titik permintaan atau tujuan. Sedemikian hingga meminimalkan biaya produksi dan transportasi total. Model transportasi memberikan solusi awal yang pantas, kemudian diperbaiki bertahap dilakukan hingga solusi optimal dicapai. Strategi lokasi pelayanan jasa. Bila fokus analisis lokasi sektor industri adalah meminimalkan biaya, fokus analisis lokasi sektor jasa adalah memaksimalkan pendapatan. Biaya manufaktur cenderung bervariasi secara substansial antara lokasi satu dengan lainnya. Namun, tidak demikian dengan perusahaan-perusahaan jasa. Suatu lokasi yang spesifik sering menimbulkan dampak yang lebih besar dari pendapatan daripada biaya. Oleh karena itu, untuk perusahaan jasa, lokasi yang spesifik seringkali mempengaruhi pendapatan daripada mempengaruhi biaya. Hal ini berarti bahwa fokus lokasi pada perusahaan jasa haruslah
pada penentuan volume bisnis dan pendapatan. Ada 8 komponen besar volume dan pendapatan untuk perusahaan jasa. Yang pertama yaitu daya beli pada area lokasi konsumen yang diseleksi. Yang kedua, kecocokan pelayanan jasa dan citra dengan demografi wilayah konsumen. Yang ketiga, persaingan di wilayah tersebut. Yang keempat, mutu persaingannya. Yang kelima, keunikan lokasi perusahaan dan lokasi pesaing. Yang keenam, mutu fisik fasilitas perusahaan dan mutu fisik fasilitas perusahaan yang berdekatan letaknya. Yang ketujuh, kebijakan operasi perusahaan. Yang ke-8, mutu dari manajemen. Lalu bagaimana rantai usaha perhotelan menyeleksi lokasi? Jadi salah satunya keputusan yang paling penting dalam rantai usaha penginapan adalah menentukan lokasi. Rantai usaha hotel yang memiliki lokasi yang tepat secara lebih akurat dan lebih cepat disbanding persaingannya memiliki keuntungan strategi yang menonjol. Hotel itu memulai dengan pengujian 35 variabel independen untuk mencari yang mana dari variabel itu memiliki korelasi terbesar dan dengan profitabilitas yang diprediksi dan mana yang menjadi variabel dependennya. Variabel independen yang kompetitif mencakup kamar hotel yang pada tingkat harga sewa rata-rata dan daerah sekitarnya. Yang menjadi variabel penggerak permintaannya adalah daya tarik lokal seperti gedung perkantoran dan rumah sakit yang menarik konsumen potensial dalam wilayah perdagangan sampai radius 4 mil. Variabel demografi seperti populasi daerah itu dan tingkat pengangguran dapat juga mempengaruhi keberhasilan sebuah hotel. Sekian yang dapat kita sampaikan. Apakah ada yang ingin bertanya? Kesimpulan, pemilihan lokasi sangat mempengaruhi biaya, baik biaya variabel maupun biaya tetap. Lokasi mempunyai pengaruh besar pada laba keseluruhan perusahaan. Keputusan strategi sering tergantung jenis bisnisnya. Untuk keputusan lokasi industri, strategi yang ditempuh biasanya adalah meminimalisasi biaya, sedangkan pada bisnis eceran dan pelayanan jasa profesional, strategi yang digunakan adalah terfokus pada memaksimalkan pendapatan.